Ampun, kasih pertanyaan saya paham dong. Aduh, kasih pertanyaan kita kebingungan nyari di Google pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali viral dan trending Anies Baswedan di TikTok maupun di sosial X atau Twitter. Anies Baswedan sapu bersih di Twitter dan di TikTok. Netizen mengatakan FYP konten Anies semua, buset. Jadi hampir semua di platform sosial media yaitu Twitter atau X dan di TikTok, Anies menjadi banyak pembicaraan dari netizen sehingga menjadi trending di X atau di Twitter maupun di TikTok. Nah, di X sendiri atau di Twitter, Anies Baswedan menjadi Park Anies ya. Jadi ucapannya semacam bahasa-bahasa kekinian atau bahasa anak-anak K-pop ya. Jadi fenomena Anies live di TikTok ini membuat Anies banyak disukai oleh generasi-generasi Gen Z. Sehingga mereka membuat Anies menjadi trending di sosial X atau di Twitter, menjadi Park Anies. Dan bahkan di saat Anies Baswedan melakukan live di TikTok, nama yang sering dipanggil Anies adalah menjadi Abah. Dan ini juga menjadi trending di Twitter atau di X. Jadi sudah banyak netizen-netizen yang mengikuti atau melihat live Anies Baswedan ini. Bahkan kemarin di saat live perdana Anies Baswedan di TikTok, tembus yang menonton live Anies di TikTok mencapai 300.000 orang. Dan ini sangat luar biasa, artinya antusiasme dari netizen yaitu ingin mengetahui sosok seorang Anies Baswedan cukup besar ya. Dan Anies sudah melakukan live sampai 3 kali di TikTok. Terakhir Anies Baswedan melakukan live di Jogja karena beliau terakhir melakukan kampanye di Yogyakarta. Nah, Anies Baswedan juga menjadi viral di TikTok yaitu dengan momen perdana Anies Baswedan live di TikTok. Jadi banyak hal yang menarik dan lucu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen kepada Pak Anies sehingga Pak Anies menjadi bingung untuk menjawabnya, seperti menanyakan tentang Abah kacamatanya etalase berapa? Apa ya maksudnya ya? Dari Uranus NT. Kacamatanya etalase berapa? Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih etalase itu ya. Apa ini terminologi baru ya etalase? Saya coba Google sebentar ya. Biar bisa jawab. Etalase kacamata. Jadi Anies ditanya pertanyaan oleh netizen kacamata. Jadi kacamatanya itu mau dijual apa enggak gitu ya. Ini sehingga membuat Anies bingung pertanyaan tersebut. Jadi Anies tidak bisa menjawab dan mencari di Google. Jadi mencari di Google tentang etalase kacamata. Karena Pak Anies memang tidak pernah live di TikTok dan tidak pernah mengikuti perkembangan bahasa-bahasa di TikTok. Karena selama ini hampir rata orang yang live di TikTok diidentik dengan jualan ya. Jadi netizen menanyakan ya kacamata Pak Anies mau dijual berapa? Maksudnya seperti itu. Jual etalase gak? Maksudnya apa ya etalase kacamata ya? Oh, raknya. Saya nggak pakai rak kacamata. Anyway, saya nggak punya jawabannya. Oh, maksudnya itu apa dikira jualan? Emang kita nggak jualan di TikTok. Etalase kacamata, ampun. Kasih pertanyaan saya paham dong. Aduh, kasih pertanyaan kita kebingungan nyari di Google pula. Udah gitu keluar jawabannya bingung gitu. Jadi Pak Anies benar-benar dikerjain oleh netizen. Dan juga ada hal yang menarik lainnya di saat Pak Anies melakukan live perdana di TikTok. Beliau malah bingung cara mematikannya. Anies Baswedan pertama kali live di TikTok. Breaking my record, tanggal 28 Desember 2023, saya pertama kali live TikTok. Mudah-mudahan itu pengalaman baru dan kalau di perjalanan berikutnya saya akan bikin gini dah sambil ngobrol, sambil
sambil dengarkan usulan masalah berikutnya ini gimana cara matiinnya. Mana cara off-nya? Ada yang bisa ngajarin gimana cara bikin matiin ini off? Dibanting dong. Nah, sekarang di saat Pak Anies melakukan live di TikTok berikutnya, banyak netizen yang menunggu dan banyak juga netizen yang mengatakan ayo Pak Anies live lagi gitu. Jadi sepertinya memang Anies Baswedan menjadi daya tarik yaitu dari anak-anak muda sekarang ya. Apalagi Pak Anies sekarang sudah mulai merambah ke TikTok dan ini cukup banyak mendapat dukungan dari netizen. Nah, live kampanye di TikTok yang dilakukan oleh Anies Baswedan sayangnya belum dilakukan oleh dua pasangan calon lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Netizen pun akhirnya mengaku bahwa dengan adanya live Anies di TikTok sehingga membuat Anies Baswedan menjadi viral atau FYP di TikTok maupun di sosial media Twitter, sehingga ini menyapu yaitu tagline gemoy. Karena begitu besar antusiasme netizen untuk mengenal Pak Anies ini, sehingga yang embel-embel gemoy tersingkirkan oleh Anies Baswedan. Dan banyak netizen juga mengakui bahwa gaya kampanye Anies Baswedan ini benar-benar keren karena sudah mulai ke sosial media TikTok. Dan sampai membuat Timnas bingung, tiba-tiba ada akun organik yang menyebar video-video pendek untuk menggayat K-popers. Jadi ini berkah untuk Anies Baswedan tanpa bayar buzzer miliaran. Jadi masyarakat inisiatif sendiri yaitu melakukan sampai membuat Anies Bubble. Anies Bubble. Yap, sebuah fan account yang viral di Twitter. Fan account ini dibuat setelah adanya live TikTok yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Hal uniknya adalah fan account ini dibuat ala idol K-pop. Untuk fans K-pop sendiri, kata Bubble mungkin gak asing. Ya, Bubble merupakan nama platform yang biasa dipakai oleh idol K-pop untuk berinteraksi dengan penggemarnya. Tak hanya sampai di situ, perkataan Pak Anies saat live TikTok tersebut pun diterjemahkan ke dalam bahasa Korea oleh akun tersebut. Bahkan yang lebih selunya lagi, bak bintang K-pop yang punya emoji sendiri, akun Anies Bubble menggunakan emoji burung hantu sebagai ciri khasnya. Berkat emoji tersebut, fans K-pop pun memanggil Pak Anies sebagai Owl Ajusi hingga Uri Owl. Kira-kira untuk paslon nomor 2 emoji yang cocok apa ya? Burung Garuda kah? Atau yang lain? Yuk bantu komen di bawah. Dengan trendingnya atau viralnya Anies Bubble menandakan Anies benar-benar berhasil menyentuh hati Gen Z tanpa harus menjadi anak muda. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sudah pelan-pelan mulai diikuti oleh calon pasangan nomor 3 yaitu Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah mulai melakukan live juga di TikTok semalam. Yuk kita bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan tahun ini. Kita syukuri yang sudah kita kerjakan. Nggak mungkin sempurna. Ada yang kurang, ada yang itu that's okay. Tapi syukuri dan bikin rasa bangga. You have achieved many things. Dan tahun depan jadikan tahun untuk buat kebaruan. Tahun buat bikin sesuatu yang lebih dari yang kemarin. Kesempatan untuk, namanya baru itu kan sesuatu yang sebelumnya belum ada, bikin kebaruan-kebaruan. Jadi buat teman-teman semua di sini, saya ucapin selamat. Siapkan resolusi akhir tahun, resolusi awal tahun. Sebagai pribadi apa? Kalau udah punya pekerjaan, sebagai profesional apa? Sebagai keluarga apa? Sebagai anggota masyarakat apa? Jadi resolusinya itu bukan satu. Itu apa ya yang bisa digunakan buat besok. Dan yang ke belakang kemarin betul-betul banggalah dengan apa yang sudah didapat. Banggalah dengan apa yang sudah dikerjakan. Jangan pernah merasa kayak kemarin kurang. Kemarin itu capaian. Kalau ada yang kita merasakan dengan kurang, let's make it better. Tapi syukuri, ya.